Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat dan terima kasih kepada Ibu Mahmuda Nur Solihah sebagai tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah online yang berkenan untuk berkunjung. Saya Rina Triadiana, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ Jayapura, jurusan Ilmu Hukum. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan tentang pembahasan saya. Namun sebelum itu, saya mempunyai satu quotes, yaitu ketika dunia dilanda pandemi seperti ini, hanya satu hal yang pasti, yaitu kita mengerti bahwa pentingnya kehidupan manusia lebih dari sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19 untuk memenuhi tugas diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa itu COVID? COVID merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mudah menular melalui kontak fisik seperti berjabat tangan, memegang mata, hidung ataupun mulut sesudah memegang benda yang sudah terinfeksi atau terkena air liur dari orang-orang yang terjangkit, ataupun juga bisa melalui percikan-percikan yang keluar dari hidung atau mulut yang keluar dari orang-orang yang terjangkit. COVID-19 merupakan salah satu pandemi paling serius yang pernah terjadi. COVID-19 sudah melanda lebih dari 188 negara dan juga seluruh wilayah di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena pandemi COVID-19. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan yang menimbulkan gejala seperti demam, mudah lelah, sakit tenggorokan, sesak nafas, hilangnya indera penciuman dan indera perasa, dan juga batuk kering. Namun, dalam beberapa kasus, orang-orang yang terpapar COVID-19 juga menimbulkan gejala seperti diare dan juga ruam pada tubuh. Namun, ada juga yang tidak menimbulkan gejala apapun. Akibat COVID-19, angka kematian pada setiap negara dan juga wilayah yang terdampak COVID-19 kian melonjak. Pada kasus COVID-19, tercatat banyaknya pasien yang meninggal merupakan lansia, anak-anak, ataupun orang-orang yang memiliki imun cukup rendah. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak cukup besar bagi perekonomian, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya di Indonesia. Dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha mengalami penurunan yang cukup drastis, baik dari sektor pariwisata, penerbangan, bahkan sektor industri pun, yang mengakibatkan banyaknya karyawan-karyawan yang di-PHK. Dan tentunya ini menimbulkan peningkatan angka pengangguran dan juga kemiskinan. Lalu dampak COVID-19 pada dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau agar seluruh sekolah ataupun bidang pendidikan lainnya untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh ataupun secara online. Tak jarang banyak siswa yang kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran tersebut, yang mengakibatkan banyaknya siswa yang kurang memahami materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Namun, tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online. Di tempat kerja, sistem work from home juga ditetapkan. Hal ini berdampak pada orang-orang yang bekerja di perkantoran. Dapat kita lihat juga dampak COVID-19 bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita tahu, manusia merupakan makhluk sosial yang senang berinteraksi dan juga berkumpul bersama-sama. Namun, karena pandemi ini, masyarakat sebisa mungkin ditekankan agar dapat menjadi makhluk yang individual, agar dapat meminimalisir angka kelonjakan COVID-19. Kalaupun ada suatu hal yang penting ataupun mendesak yang memaksakan seseorang ataupun kita keluar dari rumah dan berinteraksi secara langsung dengan seseorang, masyarakat dihimbau agar selalu mengenakan masker, menjaga jarak 1 meter, dan juga selalu mencuci tangan sehabis memegang sesuatu menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus mendorong pengendalian laju penyebaran COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan pada kasus COVID-19. Pemerintah
mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga terus mengenjot sistem 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, dan menambahkan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan, serta menjaga ketersediaan oksigen dan memperbanyak persediaan obat-obatan. Berdasarkan sejumlah indikator kasus COVID-19, dilihat dari jumlah kasus aktif, konfirmasi harian, tingkat kematian, positive rate, dan bed occupancy rate, sejumlah wilayah di luar Jawa dan Bali masih belum menunjukkan tren penurunan atau perbaikan. Pemerintah pun terus meningkatkan berbagai upaya untuk mengendalikan laju lonjakan kasus aktif, antara lain dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang relatif lebih ketat daripada sebelumnya, terutama untuk wilayah dengan PPKM level 4. Akan membatasi berbagai mobilitas aktivitas masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengeluarkan sejumlah program dalam upaya pemulihan ekonomi dengan memberikan berbagai tambahan kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. Beberapa bantuan tambahan untuk masyarakat tersebut disalurkan melalui program-program seperti kartu sembako, perpanjangan bantuan sosial tunai selama 2 bulan, subsidi kuota internet 5 bulan bagi pelajar, diskon listrik selama 3 bulan, bantuan rekening minimum biaya beban atau abonemen selama 3 bulan, tambahan kartu pekerja, bantuan subsidi upah, dan juga bantuan beras sebanyak 10 kg. Sedangkan bantuan yang akan diberikan untuk usaha mikro dan kecil atau UMKM antara lain adalah penambahan bantuan produktif usaha mikro untuk usaha mikro yang ada di daerah PPKM level 4, serta pemberian bantuan untuk PKL dan warung yang akan disalurkan secara langsung oleh TNI Polri. Sementara untuk dunia usaha, pemerintah mendorong pemberian intensi fisikal selama PPKM level 4 berupa pemberian pajak pertambahan nilai yang akan ditanggung oleh pemerintah atas sewa toko atau outlet di pusat perbelanjaan atau mall, dan juga mendorong pemberian intensi fisikal untuk beberapa sektor lain yang terdampak, misalnya sektor transportasi, horeca, pariwisata, dan juga yang lainnya. Namun, pada saat pandemi COVID-19, mirisnya masih ada beberapa oknum dan juga pejabat yang masih mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugas mereka, seperti penggelapan dana COVID dan juga sembako yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Akibatnya, banyak ketersediaan layanan kesehatan untuk masyarakat menjadi kurang. Padahal, jumlah pasien yang terpapar COVID-19 setiap hari kian meningkat. Banyak juga masyarakat yang mengalami kesulitan karena sembako yang seharusnya disalurkan kepada mereka tidak sampai pada tangan mereka. Sedangkan kita tahu, pada saat PPKM diberlakukan, mobilitas aktivitas masyarakat sangat-sangat dibatasi, baik itu untuk berdagang maupun sekedar keluar rumah untuk membeli keperluan. Untuk itu, saya berharap pemerintah bisa lebih fokus dan lebih tegas dalam memperhatikan dan menangani kasus-kasus seperti ini, agar kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih mengambil keuntungan dalam masa-masa sulit seperti pandemi saat ini, agar pemerintah bisa lebih cepat dalam menangani laju penyebaran COVID-19 dan dapat kembali memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia. Sekian gagasan yang dapat saya sampaikan terkait COVID-19. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih.